gentar. Jangan gentar. Bicara benar. Objective, to the point. Mataram dikasihlah kompensasi kan sebagai daerah istimewa kan begitu. Ya. Aceh kerajaan, ya Aceh juga dikasih. Jadi itulah demokrasi kita hari ini memang harus kearifan karena dulunya tidak sama. Itu poin saya. Berikutnya ada sebuah cerita penting yang ingin saya sampaikan. Sekitar 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, para duta besar di Timur Tengah ngumpul Bu Alida, ya, membicarakan, membandingkan antara Indonesia dan mereka. Di Timur Tengah itu negaranya 22 Pak, ya, negaranya 22. Tapi bahasanya sama, satu bahasa Arab, agamanya sama, satu Islam. Ya. Tapi 22 negara, penduduknya sama, 22 negara itu 200-an juta. Dia bilang, dia membandingkan dengan satu Indonesia. Kok Indonesia, kira-kira begitu ya, penduduknya sama kita, 200-an juta, sekarang kita 290 juta, ya. Tapi negaranya satu, di sana 22, kira-kira begitu. Berarti kan di sana ada 22 tentara, ya, 22 pasukan, Indonesia cuma satu. Di sana bahasanya satu Arab, di kita 700-an bahasa. Di sana agamanya satu Islam, di sini kita 5, kira-kira begitu yang diakui ya. Tapi kenapa relatif lebih damai di Indonesia? Itu poinnya. Kenapa? Di sana bertengkar terus, di Irak bertengkar, di Libya bertengkar, di Yaman, di kan gitu ya. Sampai hari ini Suriah gitu, nggak selesai-selesai. Afghanistan. Jawaban para duta besar itu karena Indonesia punya perjanjian agung yang namanya Pancasila. Ibaratnya Bu Alida menikah dengan suami kan janjian dulu kira-kira begitu, ya. Kalau di saya Muslim kan akad nikah ada janjian. Nah perjanjian kita membangun rumah tangga itu, yaitu rumah kebangsaan kita itu Pancasila. Yuk sepakat ya, kita akan menikah kira-kira begitulah. Kita akan membangun rumah tangga. Apa kesepakatannya? Satu, semua beragama ya, kayak lahirlah kan ketuhanan. 2, nilai kemanusiaan harus diutamakan, lahir sila kedua. 3, kita harus bersatu dalam keindonesiaan, ya, sila ketiga. 4, kalau ribut berantem rumah tangga kita musyawarah ya, kira-kira begitu. Untuk mufakat, jangan voting-votingan Pak. Sebenarnya voting itu tidak Pancasilais, itu kalau udah kepepet. Kalau udah kepepet boleh voting, tapi sebenarnya roh kita itu musyawarah. Gitu. Kalau berantem itu kan. Terus kalau ada yang susah anggota keluarga kita, tolongin ya biar adil. Kamu jangan kaya sendiri kira-kira. Itulah sila kelima keadilan sosial. Dah deal. Tuh. Jadi kalau perjanjian pernikahan kira-kira gitu ya, membangun rumah tangga ini diganggu Pak, ya, oleh nilai-nilai lain, ya itu yang harus kita lawan sebagai penghuni rumah. Kalau enggak kita kayak Yugoslavia. Kalau diganggunya atas nama kesukuan kan begitu ya. Dan rumah kita bubar kalau narasinya keagamaan sebagai perbedaan. Nggak ada Indonesia. Maka kalau kita mau selamat sampai 2045, 100 tahun, saya doakan semua panjang umur, kita harus jaga itu. Nah, saya cuma menitipkan satu Bu Alida, kita jangan ikut-ikutan dalam pertengkaran itu. Jangan ikut mengiyahkan, jangan ini cebong karena dulu milih Pak Jokowi, ini kampret gadun karena milih Pak Prabowo, terus kita ikutan menaikkan volume itu. Menurut saya kita jangan di kelompok itu, kita di kelompok yang menyatukan, ya, karena semua itu mencintai Indonesia. Nah, saya analisa ya versi Gubernur Jawa Barat, kenapa terjadi kayak begitu? Orang kalau melihat perbedaan Pak terbagi 2 kelompok, ya. Kelompok kiri melihat perbedaan ini sebagai anugerah, takdir. Kelompok kedua melihat perbedaan itu sebagai kebencian yang harus disamakan. Itu pasti awal dari situ. Laki-laki, perempuan. Bagi yang membesar-besarkan perbedaan itu jadi sumber pertengkaran. Saya laki, kamu perempuan, haknya beda, berantem. Sampai sekarang makanya ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Tuh. Karena perbedaan gender itu dianggap masih masalah. Harusnya suatu hari nggak ada. Karena nggak usah diurus lagi, karena nggak ada lagi ketidakadilan gender kan.
Selama kementerian itu masih ada, ya berarti masih terjadi ketidakadilan. Di negeri ini semua diurus negara kecuali lelaki dewasa. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak-anak ada, Kementerian Pemuda ada, lansia juga ada, kecuali saya, geng para lelaki dewasa nggak ada kementeriannya. Kita ngurus diri sendiri. Ya, jadi itu Bu, pokoknya kalau sumber bertengkar saya udah analisa, lihat ideologinya. Pasti yang ngajak bertengkar itu melihat perbedaan sebagai dasar kebencian, harus disamain caranya. Kalau putih-putih dipaksa gitu kan, padahal warna ini kan berjuta, kira-kira begitu ibaratnya. Nah, saya di kelompok kedua, ya, perbedaan itu rahmat dari Tuhan. Itu kekayaan kan. Saya tidak punya pantai seindah di NTT, di Maluku. Ya bagi-bagi tugas lah. Tapi kalau gunung-gunung air terjun yang jumlahnya 400 adanya Jawa Barat, kira-kira gitu perbedaan. Ya. Nah, ini rute bubar negara tuh ini dari perbedaan oleh kelompok yang dijadikan dasar kebencian. Orang benci itu pasti menghasut di WA-nya kan, nge-forward berita yang bikin marah kan. Kadang-kadang mohon maaf ya, terjadi viral-viral, belum dilihat, cuma judulnya aja udah marah kira-kira gitu. Videonya baru ditonton 5 detik, nggak lihat keseluruhan, udah diviralkan marah. Itu hari ini. Dari kebencian keluar hasutan. Kalau sudah hasutan ini masuk ke emosi orang, terjadi kerusuhan. Maaf ya, terjadi sempat kita Bu di Kalimantan, sempat mungkin dulu di Maluku, sempat di Jawa Barat pada zamannya itu. Kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan jadi peperangan, itu poin saya. Peperangan yang tidak bisa dikendalikan jadilah bubar jalan. Jadi rutenya itu, negara bubar itu. Negara bubar datang dari perang yang tidak bisa diselesaikan, perang datang dari kerusuhan yang nggak bisa dikendalikan, kerusuhan datang dari hasutan-hasutan, hasutan-hasutan datang dari kebencian yang dibesar-besarkan, kan begitu ya? Kebencian datang dari perbedaan yang dianggap sebagai dasar benci. Nah, doa saya kepada Bapak Ibu kan ini influencer, endorser, pengambil keputusan. Saya titip kalau mau selamat sampai 2045 minimal, jangan masuk ke kelompok yang menuding-nuding tadi, ya. Justru kita harus menasihati mereka. Kenapa? Ditiru oleh cucu ibu. Oh, ngejek orang itu ternyata biasa, orang tua saya begitu. Saya sedih Bu, bukan di Jawa Barat ya, saya dengar aja baca berita. Mas sekarang berteman harus agamanya sama dulu coba. Di zaman saya perasaan enggak ada. Nah itu anak kecil udah mulai kayak begitu. Ya. Nah jadi doa saya begitu. Ya. Saya ini orang profesional, saya ini prinsip hidupnya begini Bu. Saya ingin menjadi orang bermanfaat. Kan di agama Islam itu manusia paling mulia itu manusia yang bermanfaat, kan begitu. Kan manusia itu levelnya 3. Manusia nyusahin, ya, suka ngutang nggak bayar, kalau ditagih marahnya paling kenceng. Nah itu kelompok ketiga itu kan sering begitu. Ya. Ada kelompok biasa aja, datang nggak ngaruh, ya, itu sedang-sedang kan. Yang ketiga orang bermanfaat. Nah, saya doakan semua oleh hartanya, oleh jabatan politiknya menjadi manfaat. Nah saya ingin berada di kelompok itu. Ya. Nah tugas saya sebagai pemimpin itu 2, lisan saya, gestur saya harus bikin tenang, bikin nyaman. Itu 50% tugas. 50% lagi tugas saya membawa perubahan, bikin desa digital, bikin mobil listrik, kan begitu ya, memandirikan desa, menghilangkan desa tertinggal. Ada pemimpin, maaf ya, yang lisannya tuh baik gitu kan, tapi nggak bekerja. 5 tahun ya jualan kata-kata, jualan mimpi lagi gitu aja. Tapi ada juga yang kerjanya bagus, omongannya nggak bisa dipegang, omongannya bikin marah, bikin bertengkar. Nah saya berusaha kira-kira gitu ya di Jawa Barat ini, lisan saya jaga, ya. Dalam agama saya itu ada kalimat begini Bu, bicaralah yang baik atau diam. Jadi kalau mulut kita ini nggak bisa keluar kalimat baik, tahan aja.
Karena kita punya nafsu ya, ingin sumpah serapah kan selalu ada lah. Tahan. Kalau pemimpin, kalau sudah keluar Pak, kan dikutip wartawan jadi viral. Jejak digitalnya susah dihapus. Ya. Nah tugas kedua itu. Nah jadi Jawa Barat ini tantangannya luar biasa. Penduduknya 50 juta itu poin saya. Bali hanya 5 juta. Sumatera Barat hanya 5 juta. Bogor itu satu bupati 5 juta. Jadi Bupati Bogor itu mengurusi segede Provinsi Bali atau segede Provinsi Sumatera Barat. Jadi urusan waktu COVID Bapak Ibu, provinsi saya itu yang paling terancam karena jumlah manusia yang harus diselamatkan nyawanya terbanyak di sini. Tapi alhamdulillah sekarang rumah sakit kami tinggal 2% dari 91%. COVID ini adalah contoh kepancasilaan. Semua kerja, nggak ada yang nggak kerja. Ya, ABCGM, akademisi turun dengan ilmunya, bisnis turun nolongin tabung oksigennya, komunitas nyebar-nyebarin bantuannya, government ambil keputusan regulasinya, media menginspirasikan semangatnya. Itu ABCGM, rumus saya, pentahelix. Tadi malam saya dapat award dari Metro TV People of the Year, provinsi terbaik ngurusin COVID, kira-kira begitu. Walaupun hidup kerja bukan untuk cari pujian, itu prinsip hidup saya. Tapi kalau ada apresiasi, ya itu bonus, nggak akan ditolak kan ya Pak. Tapi nggak dapat award People of the Year juga, nggak urusan. Saya harus nyelamatin nyawa rakyat saya. Bulan Juli Bu, 2 sepupu saya meninggal COVID, 2 sepupu istri saya meninggal COVID. Jadi lingkaran COVID itu dekat. Saya alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah COVID. Tapi istri saya 21 hari kena COVID. Supir saya kena COVID. Ajudan saya kena COVID. Patwal saya yang bawa pistol ngamanin saya kena COVID. Wakil gubernur saya kena COVID. Sekda saya kena COVID. Panglima Kodam saya kena COVID. Kapolda saya kena COVID tuh, bayangin. Ya. Jadi COVID ini di lingkungan saya sangat dekat, tapi Tuhan memberkati saya tidak COVID, alhamdulillah. COVID ini mengajarkan kita manusia, bagi yang berpikir ya, untuk merenung Bu. Kamu dikasih COVID itu nggak hanya urusan kesehatan, mungkin ini teguran, manusia itu rakus, segala dimakan misalkan, segala dirambah, padahal dunia ini kan dibagi-bagi kan. Ada zona di laut buat makhluk-makhluk Tuhan yang lain, ada zona tidak terlihat untuk makhluk-makhluk Tuhan yang lain kan, di hutan di mana. Nah kita harus adil sebagai manusia. Kalau air kotor, hewan mau minum dari mana? Nggak punya pikiran. Kalau kita ada air kotor, kita kan bisa ngebor dengan ilmu kita. Jadi kasihan hewan ini kalau kita tidak adil sebagai makhluk di bumi inilah kira-kira. Nah, jadi kembali lagi COVID mengajarkan di mana ada kekompakan, di situ ada kemenangan. Itu poin saya. Ya. Makanya waktu PON Papua Bu, saya arahin semuanya, nurut dengan gubernur. Saya bilang di Papua jangan nginep di hotel, Jawa Barat nginepnya di markas tentara. Itu keputusan benar Bu. Minum dijamin, makan dijamin, yang lain atlet lain mohon maaf terkendala oleh makanan ini itu, kita aman terkendali. Kita harus fair play, jangan menang dengan curang. Karena poin bertanding itu kan fair play. Alhamdulillah akhirnya kita menang. Dan saya bilang politik itu harus kayak PON Papua. Setuju nggak? Waktu bertanding, pas pemilunya kita saling smash kan, saling tendang, saling pukul, silahkan. Setelah ada medali emas, medali perak, kita salaman. Kembali lagi membangun peradaban sampai ketemu lagi 5 tahun kemudian, harusnya begitu. Jangan 2019 bertengkar karena perbedaan. Pak Prabowo-nya sudah gabung ke Pak Jokowi, Pak Sandi Uno-nya udah gabung, di bawah masih belum move on. Betul nggak? Itu kan hari ini. Artinya apa? Demokrasi kita belum dewasa. Orang Indonesia, mudah-mudahan tidak di sini, belum bisa membedakan kata musuh dengan kata lawan. Dianggapnya lawan itu musuh.
Kalau musuh itu selamanya, kalau lawan itu kompetitor. Nah, PON Papua itu bukan musuh pada saat bertanding, itu lawan bertanding. Nah, saya berdoa ya Tuhan, mudah-mudahan kan begitu ya, politik Indonesia seperti olahraga PON ya, ada kompetisinya, ada kerja kerasnya, ada fair play-nya kan begitu ya, dan kita menjadi lawan di saat bertanding, bukan menjadi musuh. Nah, itulah renungan-renungan saya, Bu Alida ya, terkait keindonesiaan hari ini. Karena saya meyakini menurut ramalan Indonesia hari ini yang Pak Presiden Jokowi kemarin dapat presidensi G20, kita ini ranking 15 ekonomi paling keren kalau nggak salah ya, 15 apa 16 gitu. 2030 9 tahun lagi kita ranking 7 katanya. 2045 100 tahun Indonesia merdeka, kita ranking 4 setelah Cina akan nyusul Amerika. Makanya jangan suka alergi ke orang-orang Tiongkok, mereka tuh pintar, tinggal diambil manfaatnya, dihindari negatifnya gitu aja, jangan dikit-dikit anti kan suka ada ya. Itu orang-orang yang tidak paham bahwa dunia ini sebenarnya maha luas ya. Kedua Amerika kesusul, ketiga India, 4 insya Allah Indonesia. Tapi syaratnya tidak mudah ya. Syarat pertama tadi sudah saya terangkan, jangan bertengkar. Karena kalau kita bertengkar gini tiap hari Pak, sampai tahun-tahun berikut, ya tadi kapan ngebangun desa digital saya, waktu saya habis buat ngedamain orang bertengkar. Syarat kedua, ekonomi digital harus dikuasai. Ini buat anak-anak muda ya, anak-anak kita itu harus skill Bu. Digital dulu pilihan, sekarang paksaan ya. Jadi digital kuasai di Indonesia ini. Yang ketiganya, hanya Indonesia tahun 2045 70%-nya itu usia muda, negara lain nggak ada. Pertanyaannya, kalau kita nggak siap ini dari perhimpunan ini ya, tidak menyiapkan anak-anak kita kompetitif dan digital, nanti pas 2045 Bu, mereka masuk kelompok si yang mayoritas 70% tapi jadi beban negara. Jadi geng bansos, minta-minta di bawah. Harusnya mereka jadi mesin negara, tangannya di atas. Karena manusia paling mulia adalah yang tangannya selalu di atas, bukan yang di bawah. Nah, saya berharap acara Munas ini tadi karena di Bandung lahirlah gagasan-gagasan besar. Saya titip 3 ini, bagaimana dalam keorganisasian jadi juru damai kan begitu ya. Jangan ikut-ikutan, itu poin saya, supaya waktu kita bisa fokus mengejar indeks dokter yang lebih banyak, indeks riset inovasi yang lebih banyak, dan seterusnya. Ekonomi digital sebagai alat, ekonomi hijau sebagai syarat harus kita kuasai. Dan yang ketiganya, anak cucu kita harus bisa saingan sama orang Singapura, harus bisa bersaing coding dengan orang Amerika, kira-kira gitu ya. Nah, tugas kita menyiapkan jalan itu. Nah, saya pastikan di Jawa Barat, karena gini, kalau ada pertengkaran urusan agama ya, misalkan di Jawa Barat, kalau pertengkaran itu kan bukan error pemerintah, memang ada psikologis masyarakat yang harus pelan-pelan gitu kan, supaya tumbuh. Makanya saya ceramah Pancasila kemana-mana, maksudnya itu. Karena ini dua arah gitu, ya. Jadi pada dasarnya sering juga dijadikan alat-alat politik juga. Nah, insya Allah Jawa Barat kokoh dalam kepancasilaan, tantangan tidak mudah. Mungkin Tuhan uji saya sebagai gubernur untuk memimpin provinsi yang penduduknya paling besar kan, kira-kira begitu ya. Dan saya bersemangat, terinspirasi cerita kakek saya dalam rangka atas nama Pak D saya yang berkorban untuk NKRI itu. Saya pastikan ini harus maju, ini harus kondusif, ini harus damai, berprestasi, itulah kira-kira begitu. Nah, orang kan selalu bertanya ya, kemanapun saya pergi Bapak Ibu. Dan kemarin saya dapat award pagi-paginya dengan kami juara investasi se-Indonesia. Juara pelayanannya Jawa Tengah, Pak Ganjar dapat piala. Juara investasi terbanyaknya Jawa Barat, yang paling banyak datang. Jadi kami berbagi piala. Saya bilang ke Pak Ganjar, kemanapun kita pergi, selalu tanya 2024 kan?
Pusing Pak. Kemana? Saya bilang kalau saya orangnya sederhana, jadi gubernur aja nggak mimpi. Saya ini arsitek, lulusan ITB, udah punya kantor, udah punya karyawan. Jadi wali kota itu karena saya marah Bu. Saya ini warga yang marah. Lihat kotanya kotor, taman dipagerin, kayak gitu ya, beritanya korupsi. Terus saya ngasih ide, kolong jembatan, saya kasih gagasan sebagai arsitek, ditolak sama wali kota lama. Saya marah Pak, ya udah, saya rebut aja kotanya gitu. Ya. Jadilah wali kota. Pas gubernur, ya gubernurnya kosong. Ya sudah, saya masuk, menang kan begitu. Nah, 2024 saya juga nggak tahu. Kalau pintunya kebuka, ya Bismillah kira-kira begitu. Ya. Kalau tidak, nggak ada masalah. Karena kepemimpinan itu sama saja ngurusin sejuta urusan, bedanya cuma jumlah manusia kan. Dulu wali kota sejuta urusan, cuma 2,5 juta orang. Gubernur sejuta urusan, cuma 50 juta orang. Tapi siapapun yang terpilih, kan begitu ya, kita pastikan kita pilih yang kokoh Pancasilanya, tadi kita pilih yang juga membawa perubahannya, kan begitu ya. Supaya kampanye kita tuh jangan identitas lagi, harusnya tuh maaf ya, kampanye itu suatu hari ngomongin gagasan besar tentang jalan masa depan gitu kan, energi terbarukan, ngomongin ekonomi apa, jangan lagi urusan urusan agama dijual kan begitu. Itu udah di tahun 45 itu perdebatannya udah selesai itu oleh Bung Karno dan generasi. Masa 2024 masih ngomongin yang diributkan di 1945, kan mundur. Harusnya kampanye 2024 tadi gagasan-gagasan baru. Nah karena demokrasi kita belum dewasa, itu poin saya tadi kan nggak move on ya. Yang saya masih belum yakin, tapi mudah-mudahan bisa. Karena pemilu Indonesia itu masih begini. Pemilu itu bukan memilih orang pintar, pemilu itu memilih orang yang disukai. Hari ini, kalau untuk disukai harus pencitraan, ya akhirnya terpilih yang pencitraan, kira-kira begitu. Jadi badut. Tapi kalau yang udah rasional votersnya memilih orang kerja, orang apa, ya mudah-mudahan itu masa depan kita semua. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih atas kedatangannya ke Jawa Barat. Mudah-mudahan udara dingin juga mendinginkan pemikiran sehingga lebih jernih. Kita lahirkan gagasan-gagasan besar di sini dari partisipasi kerja Indonesia ini. Kami tunggu ya, sehingga nanti menjadi penguat semangat kita menjadi juara dunia Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Demikian singkat, padat, dan terurai tadi penjelasan dari Pak Gubernur bahwa pertemuan besar